Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dengan saya Septiar Maulana, mahasiswa dari Universitas Muhammad Setiabudi. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar atau proyek, yaitu prediksi untuk penerimaan pasca sarjana. Baik, nanti untuk aplikasi yang saya gunakan yaitu adalah RapidMiner sebagai pengolahan data atau data mining untuk memprediksi penerimaan mahasiswa pasca sarjana. Nah, sebelum masuk ke dalam aplikasi dan pengolahan data, untuk data yang saya cari yaitu dari aplikasi Kaggle. Ini adalah aplikasi data. Misal teman-teman mau nyarinya di sini ada untuk pendidikan, untuk klasifikasi, terus data visualisasi, hingga untuk data cryptocurrency juga di sini ada. Di sini saya sudah mendownload data pasca sarjana yang saya dapatkan dari aplikasi Kaggle. Namun di sini saya mengambil contoh ada 150 data. Untuk 150 data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel. Nah, untuk variabel final itu nanti yang menentukan diterima atau tidaknya. Nah, untuk variabel di final ini isinya ada lolos dan gagal. Nah, variabel itu diantaranya pertama ada GRE score. GRE score itu adalah nilai yang didapatkan dari Graduate Record Examination. Terus selanjutnya ada TOEFL score, yaitu nilai yang menunjukkan nilai dalam kemampuan berbahasa Inggris. Terus ada University Rating, yaitu peringkat universitas. Di sini saya mengambil ada 5 universitas terbaik atau 5 universitas rujukan. Selanjutnya ada nilai SOP, yaitu pernyataan tujuan dan kekuatan surat rekomendasi. Maksudnya surat rekomendasi di sini adalah surat rekomendasi dari universitas pada saat menempuh pendidikan S1. Selanjutnya ada nilai CGPA, yaitu IPK sarjana. Research di sini maksudnya ada berpengalaman atau tidak. Jadi di sini ada nilai 1 dan 0. Kalau nilai 1 itu menunjukkan berpengalaman dalam membuat research, artikel dan sebagainya. Kalau 0 itu artinya belum berpengalaman. Jadi di sini ada 2 data. Data yang terisi finalnya yaitu lolos atau gagal, dan di sini ada data yang kosong. Data yang kosong ini bertujuan sebagai data testing dari data-data yang akan kita bandingkan ini. Jadi data-data variabel final yang ada keterangannya ini adalah sebagai data-data pembanding, dan data-data yang kosong nanti yang akan kita prediksi, yang akan kita testing nantinya. Baik, untuk mempercepat waktu, kita langsung saja. Kita sudah berada di aplikasi RapidMiner. Untuk langkah yang pertama yaitu kita harus membuat repository terlebih dahulu. Caranya kita klik yang di sini, terus kita pilih create repository. Kita pilih next. Kita bisa beri nama filenya project penerimaan pasca sarjana. Kita finish. Nah, untuk repositorinya kita sudah selesai dibuat. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat 2 subfolder di dalam repositori project penerimaan pasca sarjana dengan nama data dan proses. Untuk subfolder data nanti kita isikan data-data yang akan kita prediksi, yaitu seperti yang sudah saya tunjukkan di awal untuk data Excel tadi. Untuk yang kedua yaitu subfolder proses. Nah, untuk subfolder proses itu kita gunakan sebagai tempat proses-proses yang akan kita lakukan nantinya. Langkah yang pertama, kita bisa pilih repository project penerimaan pasca sarjana. Kita klik kanan, kita create subfolder. Kita buat di sini dengan nama data. Kita oke. Yang kedua sama, kita dipilih ini, terus klik kanan, create subfolder, kita beri nama proses. Oke. Nah, selanjutnya
Untuk langkah pertama kita akan melakukan proses membaca data terlebih dahulu. Untuk itu prosesnya kita di sini pilih data. Kita pilih My Computer. Teman-teman bisa mencari sesuai data yang tadi teman-teman simpan. Kalau saya di sini menyimpannya di desktop, di PC, terus di data D, tugas RapidMiner, pasca sarjana. Kita next saja. Setelah itu kita next. Nah, ini penting juga teman-teman untuk serial number ini, untuk nomor-nomor datanya. Di sini kita bisa memilih untuk exclude column. Bisa kita hilangkan saja. Untuk GRE score kita pilih integer, TOEFL score integer, university ranking kita pilih integer saja, SOP integer, LOR integer, CGPA integer, research kita pilih integer saja karena angka. Nah, ini di final ini kita bisa pilih sebagai binominal. Kenapa binominal? Karena di sini pilihannya hanya dua, lolos dan gagal. Selain itu, final ini kita bisa dijadikan sebagai label. Caranya tadi sama. Terus nanti kita pilih change role, terus kita ketikkan label. Kita oke. Terus kita next. Kita taruhnya di data. Kita tinggal finish. Ini langsung membaca data, tapi kita belum masukkan pada proses. Kita kembali ke desain. Untuk ini kita masukkan ke dalam prosesnya. Terus ini kita tarik saja. Kita hubungkan. Setelah itu kita run. Ini untuk membaca data. Nah, datanya di sini sudah terbaca teman-teman. Semuanya sesuai data di Excel ada 150 data. Nah, untuk data-data yang tadi finalnya tidak terisi, nanti di sini akan berisi tanda tanya. Kita bisa dilihat di statistik untuk datanya itu data binominal, ini data final, ada binominal, ini data yang gagal, missing, ada 35. Nah, 35 ini didapat dari data-data yang tadi finalnya tidak kita isi. Ini. Selanjutnya kita masuk ke desain lagi, kembali lagi ke desain. Untuk menyimpan proses membaca datanya, kita bisa lakukan dengan klik proses, klik kanan, terus kita pilih store process here. Kita bisa beri nama membaca data. Kita bisa oke. Ini proses membaca data sudah kita simpan. Baik, selanjutnya yaitu langkah untuk memfilter data. Kalau tadi hanya membaca data, prosesnya ada yang missing. Sekarang untuk proses yang kedua, kita akan melakukan proses filterasi untuk menghilangkan data missing ini. Jadi nanti data yang tersisa hanya 115 karena data yang awalnya 150 dikurangi data missing 35. Jadi nanti sisanya tinggal 115. Baik, untuk langkahnya bagaimana? Teman-teman bisa simak. Yang ini kita tinggal kopikan saja. Kita masuk ke proses, kita klik kanan, lalu kita paste. Kita oke di sini. Sudah. Jadi sekarang kita rename terlebih dahulu. Kita ganti nama prosesnya agar mempermudah proses kita ke depannya. Untuk proses kedua ini kita bisa memberikan nama yaitu filter data. Kita oke. Nah, untuk caranya bagaimana? Teman-teman di sini bisa ketikkan filter. Kita bisa tarik ke sini filternya. Terus ini kita hilangkan saja. Terus yang data ini kita hubungkan. Nah, yang di atas ini kita hubungkan
ke sini. Nah, untuk menghilangkan data-data yang missing itu, caranya kita bisa pilih operator filter example ini dengan cara kita bisa add filter. Kita cari yang final, karena ini final yang tadi gagal atau lolosnya, karena yang akan kita hilangkan adalah final yang tadi kosong. Dan di sini kita bisa cari yaitu yang tadi, yang ini is not missing, berarti yang tidak gagal, artinya yang tidak kosong, karena kita hanya akan mempertahankan data-data yang ada, yang lengkap. Jadi ini adalah proses filter data untuk menghilangkan data yang tadi kosong di finalnya. Kita tinggal oke saja. Selanjutnya kita bisa run. Nah, ini teman-teman, kita lihat dulu datanya. Datanya sudah 115. Sekarang kita bisa lihat di statistik. Nih, missingnya sudah 0. Kita kembali ke desain. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat proses dengan nama model klasifikasi decision tree. Bagaimana caranya? Yang pertama sama, kita di sini bisa copy dulu. Kita klik proses, kita pastekan di sini. Kita tinggal oke. Untuk ini kita bisa klik kanan, kita rename. Kita ganti menjadi model klasifikasi decision tree. Kita oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita di operator ini kita ketikkan decision tree. Nah, di sini sudah ada, kita masukkan saja ke sini, kita hubungkan. Nah, untuk itu, untuk di langkah ketiga ini sebagai pembeda atau sebagai acuan kita di sini bisa memberi nama dulu atau membedakan. Untuk yang example ini kita rubah namanya dengan cara rename operator, yaitu dengan nama pre-processing. Selanjutnya kita add note, kita tambahkan catatan biar kita tahu proses ini tuh untuk proses apa. Caranya tadi klik kanan sama, kita add note, kita beri nama proses memfilter data yang tidak missing values. Nah, untuk bagian decision tree-nya ini sama, kita hanya menambahkan note saja, menambahkan catatan dengan catatan blok model untuk proses klasifikasi dengan algoritma decision tree. Untuk mengecek algoritma decision tree ini, kita tinggal run saja. Nah, ini teman-teman, pohon dari hasil algoritma decision tree. Ini adalah hasilnya. Nah, di sini juga sudah ada keterangan atau deskripsinya. Kita bisa ambil contoh di bagian sini. Yang pertama yaitu GRE score. Di sini lebih dari 299
terus GRS core lebih dari 312.500, terus GRS core lebih dari 312.500. Ini menurun teman-teman. Dari ini berarti nilai ini tambahan. GRS core-nya sekian, terus CGPA-nya 86.500. Ini lolos. Ini keterangannya ada, lolos 66, gagal 0. Terus ini ada varian lagi, CGPA kurang dari 86.500. Nah, cara membacanya ini sama dari sini. GRS core lebih dari 312.500 apabila CGPA-nya kurang dari sama dengan 86.500. Terus apabila SOP-nya lebih dari 14.500, apabila GRS core lebih dari 315, maka ini gagal. Jadi yang lolos ini hanya satu, dan gagalnya ada dua teman-teman di sini. Itu adalah salah satu contoh untuk membaca deskripsi dari algoritma decision tree. Selanjutnya kita kembali ke desain. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat proses dengan nama penggunaan operator apply model. Di sini untuk operator apply model sendiri adalah operator yang digunakan untuk proses di mana operatornya ada dua. Jadi nanti kita di sini akan memprediksi. Jadi tadi ada data yang 115 adalah data yang penuh, yang full itu, dan ada data yang 35 adalah data kosong. Data kosong itu yang sebagai data testing. Nah, di sini tugasnya operator apply model bermain. Karena di sini apply model ini adalah operator yang nanti akan memprediksi dari hasil atau finalnya data-data yang kosong ini diterima atau gagal. Caranya bagaimana? Sama, kita masuk pada proses yang ketiga ini. Kita bisa klik kanan, kita bisa copy, kita masuk ke subfolder proses, kita klik kanan, kita paste. Nah, teman-teman, di sini untuk ini kita okekan saja. Kita yang tadi copy, kita klik kanan, kita rename 4, yaitu penggunaan operator apply model. Kita oke. Baik, langkah yang pertama, karena tadi ketiga decision tree prosesnya sudah ada, yaitu filter example-nya, yaitu untuk membaca data yang not missing, yang tidak gagal. Selanjutnya kita akan memasukkan lagi filter example lagi. Kita masukkan di sini. Kita tarik. Nah, untuk filter ini kita bisa rubah dulu namanya menjadi pre-processing 2. Pre-processing 2. Kita klik kanan, kita add note, kita tambah catatan. Kalau yang tadi di awal adalah proses memfilter data yang tidak missing values, sekarang adalah proses memfilter data yang missing values. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan operator ini, dua operator ini. Jadi yang data pasca sarjana ini
akan difilter oleh filter yang is not missing tadi yang sudah kita buat di awal, dan untuk filter yang kedua yang tidak missing. Untuk caranya, untuk menghubungkan ini, kita tinggal tarik saja ke bawah. Kita kalau ke sini belum, kita bisa diulangi ke atas. Kalau muncul simbol penghubung seperti ini, kita klikkan saja. Nah, ini sudah jadi. Jadi, nanti untuk data yang pasca sarjana ini akan melalui dua filtrasi, yaitu diproses yang tidak gagal dan data yang gagal. Namun nanti pada akhirnya data yang akan kita cek adalah data-data yang tadi gagal, yang totalnya 35 akan diprediksi bahwa itu nanti gagal atau lolos dalam penerimaan pasca sarjana. Untuk langkah selanjutnya, kita yang ini kita hapus saja. Kita masukkan, pilih operator apply model. Kita masukkan ke dalam proses. Untuk yang di atas kita hubungkan yang di atas. Nah, yang ini pre-processing 2 ini kita hubungkan yang di bawah. Selanjutnya kita bisa dihubungkan. Ini tarik lagi ke sini. Terus untuk menguji apakah operator apply model ini sudah berhasil atau belum, kita run saja di sini. Ya, kalau ini catatan, kalau filtrasi yang kedua ini belum kita masukkan, maka akan muncul sebuah note seperti ini. Parameter missing, parameternya gagal karena kita belum memasukkan. Ini sebenarnya filter ini itu nanti yang akan kita filter apa? Nah, caranya kita klik di sini, kita add filter, lalu kita pilih final. Kita kalau yang tadi di awal adalah is not missing, yang kedua adalah is missing. Kita oke. Kalau sudah, kita tinggal run saja. Kita uji apakah sudah betul benar semua atau belum. Nah, ini sudah ada tanda-tandanya. Kalau tadi misalkan proses yang pertama ini, tadi kan ini belum kita isi filternya, filter apa. Nah, ini sudah muncul ini bahwa ini adalah proses benar. Kalau ini kenapa belum benar? Karena ada satu operator yang belum kita lengkapi. Kita run saja. Ini teman-teman, hasilnya sudah muncul, prediksi finalnya sudah muncul. Nih, ini ada tadi data-data yang kosong tadi dengan variabel-variabel ini. Ini bisa kita lihat contoh saja. Kalau GRE skornya 330, TOEFL-nya 115, University ratingnya ini memilih yang ini 5, SOP-nya 45, LOR-nya 3, CGPA-nya 934, research-nya 1, ini berpengalaman. Maka untuk peluang lolosnya ini 1. Jadi prediksinya adalah lolos. Kalau yang gagal, kita ambil data yang gagal. Ini GRE skornya 308, ini TOEFL skornya 101, University rankingnya 2, SOP-nya 3, ini 4, ini 79, ini research-nya 0. Ini confidence gagal atau peluang gagalnya ini yang 1. Jadi ini gagal. Ini adalah hasil prediksi untuk penerimaan pasca sarjana, teman-teman. Jadi tadi ini adalah filter. Kalau yang langkah pertama adalah menghilangkan untuk data yang ini, yang gagal ini, yang finalnya kosong. Sekarang untuk yang proses keempat yang apply model adalah memprediksi data-data yang kosong tadi diterima atau tidak, lolos atau gagal. Nah, ini sudah ketemu. Baik, kita kembali ke desain.
Baik teman-teman, untuk proses yang terakhir adalah proses tes model decision tree. Nah, tes model ini bertujuan untuk memprediksi seberapa akurasi dari operator decision tree ini dalam memprediksi data. Untuk prosesnya bagaimana? Seperti biasa, kita pilih yang proses ketiga, kita klik kanan, kita copy, kita masuk proses, kita paste di sini. Kita oke. Kita klik kanan, kita rename menjadi tes model decision tree. Kita oke. Kita atur saja di sini dulu. Untuk langkah yang pertama adalah kita masukkan operasi atau operator apply model dulu. Kita masukkan di sini. Kita hubungkan antara pre-processing ini dengan decision tree dan pre-processing ini dengan apply model. Caranya sama. Kita klik saja di sini, kita hubungkan. Kalau muncul simbol penghubung seperti ini, kita klik saja. Sudah muncul. Kita atur saja ini sesuai keinginan dan kebutuhan. Yang ini kita hapus saja. Kita bisa sesuaikan seperti ini. Ini bisa kita gerak-gerakan sesuai keinginan masing-masing dari teman-teman. Ini seleranya bagaimana? Ini kita tarik yang kedua, terus kita geser. Ini yang di atas, yang decision tree, kita hubungkan ke sini. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita cari operator performance. Kita cari, nah ini kita pindahkan sini. Kita hubungkan yang di atas, kita hubungkan yang di atas di sini. Selanjutnya, untuk menguji apakah tes model decision tree ini seberapa akurat, berhasil atau tidak, kita tinggal run saja. Muncul bahwa akurasi dari tes model algoritma decision tree ini adalah 97,39%. Ini teman-teman bisa dilihat sendiri hasil-hasilnya. Ini ada prediksi lolos, prediksi gagal, dan class recall-nya. Di sini sudah ada. Kalau datanya bisa mendekati 100%, artinya prediksi dari algoritma decision tree ini bisa kita nyatakan berhasil atau akurat. Kita kembali ke sini. Ini adalah proses-proses dalam mengidentifikasi data pasca sarjana ini. Kita memprediksinya berapa dan hasilnya keluarnya seperti apa. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatian, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa
bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.